Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan saat ini baru 13% UMKM di Indonesia yang memanfaatkan platform e-commerce. Hal tersebut cukup disayangkan mengingat pasar market digital sangat besar. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebut banyak para pelaku usaha mikro kecil menengah yang bertahan di tengah pandemi COVID-19. Mereka bisa bertahan lantaran sudah terhubung ke marketplace digital dan melakukan inovasi produk sesuai dengan market. Namun UMKM yang terhubung dengan marketplace digital jumlahnya baru mencapai 13%. Artinya potensi pemanfaatan marketplace digital oleh pegiat UMKM masih sangat besar, namun belum termanfaatkan secara maksimal. Terkait hal ini, pemerintah bersama sejumlah marketplace lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli gencar mengedepankan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Langkah ini sebagai upaya mendorong para pelaku UMKM lokal go digital sekaligus mengajak masyarakat membeli produk buatan dalam negeri untuk menyelamatkan ekonomi. Di sisi lain, pandemi COVID-19 justru menjadi momentum bagi industri marketplace. Data Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi perdagangan elektronik meningkat hampir 2 kali lipat di tengah pandemi. Jumlahnya melonjak dari 80 juta transaksi pada Agustus 2019 menjadi 140 juta transaksi pada Agustus 2020. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai perluas akses UMKM di platform e-commerce, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Gati Wibawaningsih, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian. Selamat pagi, Bu Gati. Selamat pagi, Mas Wiki. Apa kabar, Bu? Luar biasa. Ya, semoga kita sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Market Review, Bu Gati. Baik, soal tema kita hari ini mengenai perluas akses UMKM di platform e-commerce, satu hal yang juga cukup menarik belakangan diperbincangkan, banyak kemudian media online yang meliput ataupun menayangkan berita mengenai banyaknya produk-produk asal Tiongkok yang membanjiri platform e-commerce begitu. Tanggapan dari Bu Gati seperti apa, Bu? Ya, jadi memang agak disayangkan ya, tapi memang Indonesia ini kan penduduknya besar dan pasarnya ya bakal jadi pasar yang benar-benar empuk lah buat pertumbuhan ekonomi digital tersebut. Karena gini, kalau kita lihat data daripada Google, Temasek, dan Bain tahun 2020, itu potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2020 itu sebesar 44 billion US dollar. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2019, itu naiknya 11%. Nah, diprediksi sampai tahun 2020, ekonomi digital Indonesia itu akan tumbuh 23%. Dan nilainya mencapai 124 billion US dollar. Jadi, e-commerce itu benar-benar mendominasi dalam pertumbuhan ekonomi digital tersebut. Nah, kalau kita lihat itu benar-benar Indonesia menjadi potensi pasar yang luar biasa, bisa disebut surganya e-commerce kali ya bagi pelaku cross border e-commerce dan juga tentu saja negara lain. Jadi yang namanya cross border itu udah nggak bisa diabaikan lagi. Semakin dia berkembangnya ekonomi digital, itu mengindikasikan hal tersebut merupakan sebuah tantangan sebenarnya bagi industri. Nah, kami sebagai pembina industri ini harus mempersiapkan produknya itu harus bagus, baik dari quality maupun kuantitinya dan juga kemasannya. Karena nggak cukup hanya bagus saja, tidak, tapi kontinuitas daripada kuantitinya juga itu harus kita jaga. Nah, kalau soal pembinaan industrinya, bagaimana membuat produk yang bagus itu adalah benar-benar memang tugas kami sebagai pembina industri. Baik, Bu Gati, apa yang perlu di-exercise terkait dengan temuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM mengenai banyak sekali produk-produk asal Tiongkok begitu yang ada di platform e-commerce? Apakah memang secara space itu kemudian belum terlalu termanfaatkan atau secara demand belum tercipta dengan baik? Karena ada supply, ada demand gitu. Mengapa kemudian produk-produk asal Tiongkok banyak masuk ke platform e-commerce? Karena demand-nya banyak. Sementara mungkin ini kemudian asumsi lah ya, UMKM marketnya katakanlah mungkin di platform e-commerce belum banyak, jadi secara space juga mereka belum bisa kasih banyak. Asumsi itu seperti apa, Bu Gati, menurut Anda?
Jadi sebenarnya sih yang perlu dijagain itu adalah bagaimana produk tersebut kalau bisa, ya kalau kita tahan masuknya kita nggak bisa. Tapi mungkin agak susah ya. Nah, pemerintah tuh bikin peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 itu tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, itu peraturan pemerintah diturunkan dalam Permendak nomor 50 tahun 2020, itu mengatur tentang bagaimana perizinan usaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, jadi di situ disebutkan yang namanya pelaku usaha, pedagang luar negeri itu memang bisa melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia melalui platform e-commerce. Nah, syarat dan pelaku usaha tersebut adalah harus memiliki izin usaha. Nah, yang datanya tentu saja tercatat di dalam platform e-commerce. Nah, pemerintah melalui PMK nomor 199 tahun 2019 itu menurunkan ambang batas biaya masuk barang kiriman dari $75 US menjadi $3 US. Nah, yang di atas $3 US itu dikenakan tarif pajak sebesar 17,5%. Nah, dengan adanya ini sebenarnya barang itu udah nggak mudah masuk juga. Sebenarnya intinya adalah pemerintah tuh mau memberikan same level playing field itu untuk pembelian barang import melalui produk e-commerce. Itu sebenarnya. Oke. Jadi baik. Pemerintah udah bikin aturan. Baik. Treatment perpajakan katakanlah memang sudah diberikan kepada produk-produk yang dijual di platform e-commerce Indonesia yang asalnya adalah dari luar negeri, apakah itu dari Tiongkok ataupun dari negara lainnya lah. Tapi kemudian harganya tetap lebih murah dari produk-produk UMKM. Apa yang perlu dicermati dari hal ini, Bu Gati? Sebenarnya kita harus lihat ya, kenapa sih mereka lebih murah? Subsidi yang mereka lakukan itu banyak sekali, gitu loh. Sebelum mereka jualan aja, kalau mereka ekspor, Cina itu kan kalau mereka ekspor, mereka udah langsung dapat subsidi ekspor. Nah, kita itu nggak punya yang itu. Jadi mereka tuh nggak usah jualan aja, sebenarnya udah dapat keuntungan. Nah, masalah di kita itu adalah bahan baku yang kita gunakan untuk produksi itu adalah masih import. Mereka tidak import. Teknologi mereka punya, kita bukan yang nggak punya, tapi belum berkembang, gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, pemerintah harus ambil bagian di sini, gitu loh. Nah, sebenarnya kita sudah banyak yang melakukan. Nah, dengan adanya program Bangga Buatan Indonesia, Gerakan Nasional ini mengkoordinasikan semua kementerian, gitu loh. Untuk benar-benar menciptakan, sebenarnya yang mau disasar adalah supaya masyarakat Indonesia benar-benar menyayangi, bangga terhadap produk Indonesia. Sebenarnya itu intinya. Baik. Tapi kalau di segi harga kita agak susah ya. Ya, secara harga kita agak susah untuk compete dengan produk-produk asal Tiongkok begitu ya. Oke, artinya ini sebetulnya same level playing field-nya memang sudah diciptakan, tapi kemudian ketika misalnya awareness dari masyarakat sendiri untuk mengkonsumsi produk-produk UMKM belum terlalu banyak, ya otomatis mungkin secara volume yang masih banyak diserap adalah produk-produk dari UMKM. Dari China maksud saya. Baik, oke. Apa yang perlu dilakukan agar kemudian secara daya saing di same level playing field ini bisa dinikmati oleh teman-teman UMKM, Bu Gati? Ya, jadi benar-benar kita benar-benar harus berkoordinir semua kementerian untuk meningkatkan kualitas daripada produk Indonesia. Jadi seperti misalnya gini loh, melakukan edukasi untuk mengenali segmen pasar itu sangat penting sekali. Kemudian materi daripada pembinaannya itu benar-benar harus kita sinergikan. Jangan kita tumpang tindih. Kami sebagai Kementerian Perindustrian yang bina industrinya. Nah, tapi kan bahan baku ada di kementerian lain. Nah, ini harus saling disupport gitu loh, saling mensupport. Kemudian kerjasama dan tidak hanya antar pemerintah, tapi juga dengan swasta juga penting. Pembiayaan, memberikan kemudahan kepada si IKM atau UMKM kalau mau mendapatkan bahan baku, mau beli bahan baku, dia perlu modal, kalau pemerintah kan punya KUR.
Nah, yang fintech ini harus juga bantu gitu loh. Nah, kemudian untuk yang namanya pelatihan atau pendampingan, itu industri besar juga harus turut campur. Nah, kami kebetulan kami kan binanya industri kecil, menengah dan besar ya. Nah, itu bisa sinkron lah. Kita minta industri besar untuk bantu industri kecil. Nah, kemudian tidak cukup itu aja, benar-benar pengetahuan bagaimana memproduksi itu benar-benar harus diberikan, tetapi kompetensi SDM-nya ini juga harus diperbaiki. Baik. Produktivitas itu juga harus diperbaiki, dan branding. Paling penting branding. Oke, artinya perlu dilakukan perbaikan secara komprehensif agar di field yang sama produk-produk UMKM bisa bersaing, tapi secara harga masih belum bisa menyaingi begitu ya, karena memang banyak insentif yang kemudian diberikan oleh pemerintah Tiongkok sendiri untuk industri di dalam negerinya. Baik. Intinya adalah bahan baku sebenarnya. Oke. Bu Gati, temuan dari Kementerian Koperasi dan UKM mengenai platform e-commerce yang terafiliasi lah dengan perusahaan asal Tiongkok yang kemudian ini memungkinkan volume produk asal Tiongkok membanjiri platform e-commerce tersebut. Apa yang perlu dilakukan terhadap operator e-commerce tersebut? Apakah ada semacam teguran atau apa? Kita akan bahas hal tersebut usai jeda berikut ini, Bu Gati. Dan pemirsa, tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.